Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Tak lupa Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Tak lupa Ibu Kaprodi kami sekaligus dosen pembimbing pertama kami, yakni Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI, dan tak lupa dosen pembimbing kedua kami, yakni Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPD, dan tak lupa kedua orang tua kami yang senantiasa membiayai kami dalam melanjutkan pendidikan, yakni Bapak Muhammad Jupri dan Ibu Suhaina. Kali ini kami akan mempresentasikan proposal yang berjudul Manajemen Kurikulum Berbasis Kitab dalam meningkatkan kompetensi baca kitab santri di Madrasah Diniyah Muallimin Pondok Pesantren Zainul Hasanain. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zainus Solihin, NIM saya pribadi yaitu 211201200304. Prodi saya yakni Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen kurikulum dalam manajemen kurikulum berbasis kitab dalam meningkatkan kompetensi baca kitab santri di Madrasah Diniyah Muallimin Pondok Pesantren Zainul Hasanain. Yang mana manajemen kurikulum pendidikan sangatlah penting dan menjadi sebuah hal primer dalam suatu pendidikan. Karena tanpa adanya manajemen kurikulum, program pendidikan tidak akan berjalan mulus dan tidak akan berjalan dengan baik dan sistematis. Oleh karena itu, untuk menjawab tuntutan era modern yang melingkupinya, banyak pesantren yang menambahkan pengetahuan umum dalam kurikulumnya, di samping pelajaran agama yang menjadi ciri khasnya sejak semula. Jadi banyak pondok pesantren yang sudah menambahkan pengetahuan umum untuk kurikulum yang ada di lembaga tersebut, di samping di sana ada pelajaran agama yang sudah menjadi ciri khas dalam suatu pondok pesantren. Dewasa ini kurikulum pesantren meliputi 4 tipe, yaitu ngaji, mempelajari kitab kuning, yang mana kitab kuning di sini sangat pas dengan yang kami teliti tentang manajemen kurikulum berbasis kitab dalam meningkatkan kompetensi baca kitab santri. Yang kedua, ada pengalaman pendidikan moral, ada sekolah, yaitu pendidikan umum, serta kursus dan keterampilan. Dalam proposal kami, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manajemen kurikulum berbasis kitab di Madrasah Diniyah Muallimin Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang kedua, bagaimana peningkatan kompetensi baca kitab santri di Madrasah Diniyah Muallimin Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang ketiga, bagaimana implikasi manajemen kurikulum berbasis kitab dalam meningkatkan kompetensi baca kitab santri di Madrasah Diniyah Muallimin Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang mana dalam rumusan masalah di sini itu juga pasti ada tujuan penelitian. Yang mana yang pertama, tujuan penelitian kami untuk mendeskripsikan manajemen kurikulum berbasis kitab di Madrasah Diniyah Muallimin Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang kedua, tujuan penelitian yang kedua untuk mendeskripsikan peningkatan kompetensi baca kitab santri yang diterapkan di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang ketiga, tujuan penelitian kami yaitu untuk mendeskripsikan implikasi manajemen kurikulum berbasis kitab dalam meningkatkan kompetensi baca kitab santri di Madrasah Diniyah Muallimin Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Di sini kami ada beberapa peneliti terdahulu yang hampir sama dan juga ada sedikit beda dengan kami. Yang pertama dari Siti Hazliyah Humairah, manajemen yang mana skripsi beliau berjudul Manajemen Kurikulum Pesantren Berbasis Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Al Khairat Pagelaran Malang. Yang mana persamaan dalam judul kami yang kami teliti dengan peneliti terdahulu itu persamaannya adalah sama-sama meneliti manajemen kurikulum yang ada di pondok pesantren. Dan bedanya kami dengan peneliti terdahulu
yaitu kami lebih tertuju kepada manajemen kurikulum yang berbasis kitab dan juga meningkatkan kompetensi baca kitab santri. Sedangkan peneliti terdahulu secara umum membahas tentang manajemen kurikulum pesantren yang berbasis pendidikan karakter, berbeda dengan kami. Yang kedua ada peneliti terdahulu yaitu Nanang Kosim, Bapak Nanang Kosim, yang mana di sini juga merupakan dosen kami di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, yang mana beliau meneliti tentang manajemen kurikulum pesantren, pendidikan pesantren salaf, studi di Pondok Pesantren Baitus Sholihin Zainul Hasan Genggong, yang mana persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan kami, yang mana kami meneliti di pondok pesantren, yang mana juga pesantren kami yang kami teliti adalah juga pesantren salaf, yang beliau teliti itu juga pesantren salaf, tapi beliau secara umum membahas manajemen kurikulumnya, dan kami secara khusus manajemen kurikulum berbasis kitab dan juga tertuju pada peningkatan kompetensi baca kitab santri. Yang ketiga ada Muhammad Idris, yang mana di sini meneliti tentang implementasi manajemen kurikulum madrasah diniyah. Jadi perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu yang nomor 3, yaitu peneliti yang terdahulu itu membahas tentang implementasinya penerapan kurikulum manajemen kurikulum di madrasah diniyah. Sedangkan saya sendiri membahas tentang manajemen kurikulum berbasis kitab dalam meningkatkan kompetensi baca kitab santri. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan yang berupa perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan juga pengendalian. Yang mana manajemen itu suatu proses yang terdiri atas tindakan yang disebut tindakan-tindakan. Yang pertama adalah perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan juga pengendalian. Yang mana yang sering kami ketahui dalam MPI, dalam manajemen, dalam teori manajemen, yaitu POAS, planning, organizing, actuating, dan juga pengendalian. Pemanfaatan sumber manusia dan juga dalam pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaat sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi untuk perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian itu tertuju pada pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya, seperti halnya sumber daya alam. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Yang mana setiap lembaga pendidikan, madrasah ataupun lembaga formal itu sudah pasti memiliki manajemen kurikulum, yang mana tujuan kurikulum di sini adalah mengatur arahnya pendidikan ini seperti apa. Dan kedua, peningkatan kompetensi baca kitab santri. Definisi kompetensi menurut Depdikbud adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu yang digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Istilah kitab kuning di sini sudah membahas tentang kitab kuning tersendiri. Kitab kuning merupakan karya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama zaman terdahulu, yaitu pertengahan, dan masih dipakai sampai masa sekarang. Kitab kuning merupakan referensi Islam yang ditulis dalam bahasa Arab klasik mengenai banyak bidang studi arahnya, seperti halnya ilmu hadis, ilmu tafsir, fikih, dan juga Al-Quran, tarikh Islam, tauhid, lughah, serta ilmu apapun yang ditulis oleh ulama klasik dengan bahasa Arab. Jadi istilah kitab kuning adalah kitab yang ditulis oleh ulama pada zaman pertengahan dan masih relevan dan masih dipakai sampai sekarang. Dan banyak fan-fan atau kitab-kitab ulama seperti halnya kitab Al-Quran, kitab yang membahas tentang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan juga bahasa, tentang sejarah. Itu banyak ulama membahas tentang itu dalam kitab kuning. Terus slide selanjutnya yaitu metode penelitian, yang mana saya sendiri memakai metode penelitian
kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, secara jelas. Dan secara deskriptif berupa kata-kata dan bahasa secara khusus, konteks yang alami dan menggunakan metode yang alami. Itu metode penelitian yang kami pakai dalam meneliti tentang manajemen kurikulum berbasis kitab dalam meningkatkan kompetensi baca kitab santri di Madrasah Diniyah Mu'allimin Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Mungkin sekian dari kami presentasi tentang proposal kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.